Hello lagi guys, hello guys. Iya, ini hari yang sama. Biar sekalian, ini setupnya susah tahu. Jadi aku sekalian aja bikin video lagi. Ya dengan baju yang sama, setup yang sama, nggak ada perubahan. Tapi action figurnya yang beda. Oke ya? Halo semuanya, welcome back to channel YouTube ZT Hobi Jajan. Oke, pada video kali ini seperti yang video kemarin udah pernah aku mention, aku akan ngebahas salah satu action figure lagi yang juga udah rare. Jadi aku suka banget kalau misalnya ngebeli sesuatu yang menurut aku udah jarang gitu loh orang punya. Ada excited tersendiri gitu loh. Nah, you know lah ya. Jadi ini adalah brand Fantascraft. Nah, kalau misalnya kalian tahu Fantascraft, yang berkeliaran di marketplace itu pasti yang Mark 50 atau 50. Sedangkan ini adalah Fantascraft Mark 85, guys. Atau Iron Man Endgame. Jadi, spesialnya apa sih? Kenapa aku nggak beli yang Mark 50 aja yang banyak dijual gitu kan? Lebih murah lagi. Nah, ini mirip banget sama Hot Toys. Bisa bilang mirip banget. 80% lah mirip, aku bisa bilang. Itu aku bisa klaim nih ya. Nanti kita buktikan sendiri. Silahkan nonton video ini sampai habis. Sekarang kita akan langsung saja mulai lihat kotaknya dulu yang super simple ini ya. Kita akan langsung ke kamera atas. Nah, jadi ini adalah penampakan kotak Fantascraft. Simple banget ya. Cuma ada logo Fantascraft, tulisan Marvel Avengers, terus ada potret Mark 85-nya itu sendiri yang lagi berdiri. Terus samping atas bawah kanan kiri kosong, cuma ada gambar Mark 85 dari belakang guys. Kalau gitu karena dia sudah polos banget, langsung saja kita langsung selepet dia bareng-bareng ke samping. Ura! Nah, ini dia guys yang kita tunggu-tunggu ya guys ya. Copot nih belakangnya. Oke. Kita akan coba dulu ngebahas figurnya ya. Secara first impression tuh gimana sih? Kita angkat dulu. Yah loh, keluar juga loh akhirnya. Oke. Jadi pertama yang aku bisa kasih tahu kalian adalah materialnya diecast ya. Material diecast, skalanya 1/12. Lalu yang terakhir itu bisa aku bilang catnya bagus banget. Proporsinya juga menurut aku bagus banget. Cuma memang ada beberapa part proporsi yang menurut aku agak kurang ya. Nanti kita bakal bahas detailnya ya. Apa aja yang kurang, apa aja yang bagus banget. Oke, so far itu dulu first impression aku ya. Jadi bahan ini bagus. Benar-benar kayak Hot Toys Mark 85 guys, kalau misalnya kalian tahu ya. Sekarang kita akan pinggirin dia dulu di sini, biarkan dia tidur sebentar. Kita akan bahas aksesoris apa aja yang kita dapatkan di Fantascraft Mark 85 ini. Oke, pertama kita mendapatkan apa ini namanya? Cannonnya dia lah, apa ini namanya? Untuk belakangnya dia lah, senjatanya dia gitu kan. Untuk nembakin repulsor gitu lah intinya ya. Terus di sini detailnya bahannya plastik yang pasti ya kalau ini ya. Detail catnya menurut aku lumayan bagus ya. Aku nggak tahu kalau detail Hot Toys gimana, jadi aku nggak bisa bandingin. Cuma di sini aku bisa bilang untuk fitur lebih bagus daripada Hot Toys ya. Itu yang pertama bisa aku mention. Jadilah kira-kira seperti inilah guys. Oke, next kita punya efek api. Ada 4 biji. Ini sebenarnya sangat-sangat standar ya. Ada efek api yang kecil 2 biji. Dan efek api yang lebih besar 2 biji. Oke. Terus nextnya di sini kita mendapatkan beberapa pasang tangan. Yang pertama udah jelas di sini yang lagi fist ya, lagi mengepal. Terus selanjutnya tangan relax hands ya, yang kecil banget nih, 1/12 ini kecil banget tapi detailnya lumayan bagus menurut aku. Terus selanjutnya lagi tangan yang nembakin repulsor yang tentu saja ada bolongannya ya, biar kita bisa tancepin si tembakan apinya tadi. Dan dua yang terakhir ini adalah tangan dengan gauntletnya Infinity Stone ya. Yang pertama itu yang lagi relax hand, mekar maksudnya nggak relax. Ini kalian bisa lihat ya ada detail-detail Infinity Stone-nya juga. Yang mungkin kalian bisa ngelihat warnanya yang lumayan lah, lumayan jelas ya. Ada warna biru, merah, kuning dan sebagainya. Oke. Terus yang satunya lagi, ini adalah pose ciri khasnya Mark 85 yang itu lagi finger snap. Gitu kira-kira ya. Cuma sayangnya dia nggak dapet tangan yang keseluruhan gitu. Karena kan kalau gauntlet kan lebih gede kan, lebih panjang kan. Tapi ini cuma dapet di bagian atasnya doang. Cuma ya nice to have lah ya, nice to have. Dan untuk bagian bawahnya tentu saja udah kosong ya. Jadi untuk Fantascraft ini kita tidak mendapatkan stain base guys. Karena menurut aku sih nggak pernah pakai stain base ya.
Jadi ya beda-beda orang lah. Kalau aku sih nggak perlu yang namanya stand base karena nggak pernah pakai juga. Selalu dipajang dengan posisi berdiri gitu kan. Oke, kalau gitu kita akan coba singkirkan dia dulu sebentar karena kita mau fokus untuk pembahasan figurnya guys. Nah, ini dia Fantascraft Mark 85. Ya, kalian bisa lihat-lihat dulu dikit ya. Kamera depan silahkan lihat dulu dikit. Balik lagi karena ini skala 1/12, jadi ini agak kecil ya. Jadi ya silahkan kalian lihat sebentar. Oke, tadi kamera atas yang harusnya sudah. Nah, sekarang kita akan langsung saja ngebahas detailnya. Untuk detailnya, kalian bisa lihat di sini ya. Pertama, kita akan lihat kepalanya dulu. Lihat cuttingan kepalanya, bagus banget. Bagus banget cuy. Catnya juga bagus banget. Tuh, ya. Bener-bener kalau dari samping tuh mirip banget cuttingannya, mirip kayak Hot Toys gitu. Oke, terus kalian bisa lihat juga lehernya. Bahan lehernya ini agak-agak rubber ya, jadi sedikit banget belang. Tapi nggak kelihatan sih kalau kalian bisa lihat tuh. Ini bener-bener tipis banget belangnya, nggak kayak Hot Toys pada umumnya. Oke, terus di sini kalian bisa lihat bagian torsonya, cuttingannya juga bagus banget cuy. Dia dadanya nggak bisa dibuka guys, nggak bisa dibuka. Karena juga buat apa dibuka? Karena dia kan nanotech. Hot Toys itu emang ngadi-ngadi tuh fiturnya, tapi nggak apa-apa ya, nice to have kalau emang ada. Tapi kalau nggak ada, itu nggak ada terjadi di filmnya, jadi nggak perlu guys sebenarnya, oke? Terus shoulder padnya kira-kira seperti ini bentuknya, biceps, tangan, segala macem. Oke, perutnya ini bisa di-extend nggak? Oh bisa, nanti kita bahas ya untuk artikulasinya ya, kita akan bahas ya. Kakinya kalian bisa lihat seperti ini. Kece, belakangnya, oke, kira-kira seperti itu ya. Nah, di sini yang menurut aku detailnya sangat kurang itu adalah di kakinya guys. Kalian bisa lihat. Kakinya itu kecil banget, kurus. Dia kurus banget. Tuh, ya. Kurus banget. Ini harusnya lebih gede sih. Tuh, kalian bisa lihat dari sini telapaknya. Duh, kecil banget cuy. Jadi ya nggak sinkron gitu loh kalau aku. Bagi aku ya nih. Kayak kekecilan gitu loh bro. Kayak harusnya dia pakai ukuran 42, dia pakai ukuran 39 gitu. Kecil banget. Dan ini mengakibatkan dia susah berdiri guys. Jadi ya, ntar kita akan coba ya. Tapi untuk semua sisanya itu semua perfect sih menurut aku. Paling kalau misalnya aku boleh komplain satu lagi itu ada di bagian shoulder sama tangan ini loh. Menurut aku agak ngegap ya dia ternyata. Tuh agak ngegap. Atau emang dia harusnya di atas sini. Biar nggak ngegap. Nggak sih ya. Biar ketutup gitu loh maksudnya. Nah ini kayak ada bolong gitu lah, ada celah di sininya. Ya, cuma nggak apa-apa lah ya. Namanya juga ada artikulasi pasti ada celah. Oke. Nah sekarang itu semua adalah pembahasan aku. Oh tapi di sini belakangnya ini ada defect nih. Ada bagian cat yang menurut aku agak-agak rusak di sininya. Biceps belakang. Tapi ini juga udah dimention sama penjualnya. Jadi aku sangat tidak masalah ya. Karena kita juga pasang bajang dari depan kan. Nanti kalau misalnya ada kesempatan mungkin aku akan coba repaint atau benerin lah. Biar dia mulus lagi. Mumpung aku ada kenalan gitu kan. Oke. Ya itu dia detailnya. Nah sekarang kita akan ngebahas artikulasi yang menurut aku ini juga sangat-sangat bagus. Hot Toys menurut aku kalah sih. Kita akan coba buktikan, oke? Buat kalian yang punya Hot Toys, silahkan dibandingkan ya. Apakah dia bisa dan Hot Toys bisa gitu kan. Pertama kita akan mulai dari artikulasi kepala dulu. Untuk kepalanya, dia bisa mengangkat sejauh ini. Lumayan ya, ngangkatnya lumayan. Oke? Terus dia bisa nunduk sejauh ini. Nunduk, oke? Beneran nunduk dia. Ini angkat, ini nunduk. Oke, jadi nggak ada masalah. Terus tenggleng-tenggleng bisa. Noleh kanan kiri bisa, 360 derajat juga bisa ini. Lehernya ada artikulasi. Oke, ada artikulasi leher. Terus kita akan masuk ke bagian shoulder pad. Fungsi shoulder padnya kira-kira, coba aku cek dulu ya. Shoulder padnya mirip sama ZD Toys, mirip sama Hot Toys, dan mirip sama 30 guys. Nih, dia bukanya ke samping. Nah, ini yang aku maksud kemarin beda sama si Comic Cave yang nempelnya di sini. Jadi kalau misalnya sistemnya begini, dia harus sedikit lebih leluasa. Dia bisa muter jauh ke atas. Tuh, bisa karena tidak kehalang sama shoulder padnya, oke? Kita balikin dulu biar nggak aneh shoulder padnya. Terus kalau untuk tangan, dia bisa ngangkat jauh ya. Dia ada butterfly joint nih di sini, bisa ditarik nih ya. Bisa masuk keluar masuk, terus bisa di ya keluar masuk gitulah, butterfly joint. Terus di sini tangannya bisa ada biceps yang berputar ya, lumayan lancar muternya. Terus kalau untuk tangannya bisa naik jauh harusnya tuh, lebih dari 90 derajat, oke? Terus sikunya kita akan lihat. Kalian bisa lihat sikunya ya. Ada double joint. Dan bicepnya bisa dibuka seperti ini guys. Kalian bisa lihat.
Kalian lihat itu. Kalian lihat itu guys. Apa itu guys? Beuh. Ini ada di Hot Toys Mark 50 ya. Ini keren banget sih, dia bisa bikin artikulasi ada di sini untuk mainan sekecil ini ya. Itu nilai plus banget sih dari aku. Jadi bisa mengakibatkan si sikunya ini bisa jauh banget nih artikulasinya karena dia bisa ngangkat, jadi nggak kehalang gitu kan. Terus next di sini tentu saja ada ball joint yang bisa diputar-putar dengan bebas ya, nggak ada masalah sama sekali. Tangan sudah kita bahas, sekarang kita akan bahas torsonya yang tadi sempat kita mention dikit ya. Torso itu bisa ditarik. Nah, ditarik seperti ini ya. Ini untuk menambah range, dia bisa nunduk yang lumayan lah. Tuh, lumayan lah nunduknya ya. Lumayan banget. Noleh-noleh kanan kiri bisa, lumayan juga. Nggak bagus, tapi lumayan. Sama seperti Hot Toys, balik lagi ya. Terus balikin lagi dulu. Oke. Terus untuk bagian sempak kolornya, itu nggak ada artikulasi sama sekali. Bener-bener begitu doang. Oke. Nggak ada masalah juga buat aku. Kakinya apakah bisa tarik turun? Bisa. Tarik turunnya jauh nih. Oke ya, tarik turunnya jauh. Terus untuk nendang jauh ke depan. Tuh, seperti ini. Beda kan sama shotgun, dia lebih lancur gitu, lebih lancar. Ini apa sih? Kok ada something plastik ke sini? Nggak apa lah. Oke ya. Jauh nendangnya ke depan seperti ini. Tuh, bisa dua-duanya nendang ke depan. Terus untuk ngangkang, kalian lihat. Dusta mana lagi yang kalian bisa bikin Iron Man split, guys? Perfect split. Oke. Sebenarnya Iron Man nggak butuh split ya, tapi ya udahlah. Kalau misalnya dia bisa, ya why not gitu kan. Terus nextnya di sini kita akan langsung ke pahanya, bisa diputar, bisa. Oke. Terus untuk ke dengkulnya bisa ditekuk sejauh ini. Sampai bentuk V. Oke, jauh banget dengkulnya bisa ditekuk. Untuk flap belakangnya dia punya flap belakang. Terus kakinya apakah bisa di-extend? Bisa di-extend. Dia bisa bebas mau ngapain juga bisa nih. Cuma kekecilan bos kaki kamu ini bos. Ini kecil banget sih guys. Sampai ada gap di sininya nih. Ya, jadi ini salah satu kekurangan yang menurut aku cukup fatal ya. Terus ada toe artikulasi tentu saja. Ada toe artikulasi, oke. Nah, jadi itu semua adalah artikulasi yang bisa digunakan kalau kalian punya Fantascraft Mark 85 ini. Oke, jadi dia bisa pose-nya aku rasa banyak ya. Tapi apakah dia bisa landing pose ya dengan artikulasi yang sekarang? Nanti kita akan coba ya landing pose-nya dia ya. Oke, sekarang tanpa berlama-lama lagi, aku akan menunjukkan something yang tidak dimiliki oleh brand manapun. Kecuali Hot Toys, yaitu LED-nya dia guys. Untuk LED, dia punya switch di belakang sini. Tinggal kita buka aja dulu. Oke, nah terus kita pasang baterai di sini ya, lalu tinggal dihidupin aja. Sebentar aku pasang baterai dulu. Oke guys, aku udah kembali. Jadi aku udah pasang baterai nih. Nah sekarang kita akan balik ke LED-LED-annya ya. Kita akan coba hidupin LED dulu. Aku akan hidupin dari belakang ya. Lihat, tuh, 2, 3. Kalian bisa lihat ini apa? Ini LED yang ada di pundaknya guys. Kalau misalnya aku balik, bede. Kalian bisa lihat guys. Cuma Hot Toys yang punya ini. Enggak sekarang. Fantascraft punya ini. Makanya aku bingung kenapa Mark 50 Fantascraft tuh nggak punya yang ada di dada. Yang ada di badannya ya. Tuh. Di kaki emang nggak ada. Tapi ya udah gitu. Tapi ini kece banget cuy. Astaga. Ini kece banget cuy. Bener-bener bagus banget. Ini sebenarnya nggak ada redisher ya untuk di dadanya. Silau, tapi nggak silau shotgun. Jadi ini masih bisa nyaman kalau misalnya aku mau lihat secara langsung. Silau tapi nggak terlalu silau. Bagian belakang ya kalian lihat. Ada 2 titik lumayan ya. Harusnya emang ada lagi sih di sini tapi ya nggak apa-apa. Lihat dari depan. Kios, kece banget cuy. Nanti akan lebih jelas lagi ketika aku b-roll ya. Walaupun kecil, pas aku b-roll bakal aku zoom sih biar bagus gitu kan. Oke. Nah, sekarang ada satu hal lagi yang mengejutkan ternyata. Dia kalau misalnya kalian lihat tadi, dia punya aksesoris belakang ya. Untuk nembakin repulsor yang ada di belakang. Ini juga ada LED-nya guys. Kalian bisa lihat switch yang ada di sini. Tinggal hidupin aja. Waduh, Hot Toys mana bisa bos. Nggak ada bos Hot Toys begini-ginian bos. Kece banget gils. Dan aku akan coba pasangin ya. Karena ini cuma lagi ngebahas LED feature, jadi nggak apa-apa aku pasang. Walaupun belum b-roll banget ya. Cara pasangnya tinggal dimasukin aja kayak gini.
Dia ada male female-nya gitu. Tinggal dicocokin aja. Oke, kira-kira seperti ini jadi ya guys. Ganteng ini. Udah ini fix. Ganteng. Hot Toys kan? Hot Toys kan? Bahan diecast. LED-nya banyak. Terus artikulasi bahkan dia mungkin lebih bagus daripada Hot Toys. Untuk weaponnya juga ada LED guys. Kurang baik apa lagi nih orang? Ada gauntlet juga nih. Snap ada. Apalagi coba? Yang nggak ada cuma head sculpt-nya doang ya. Cuma ya Hot Toys. Tetap saja Hot Toys gitu kan. Untuk Iron Man-nya kan. Wah ini aku sangat-sangat seneng sih aku punya ini. Aku seneng banget sumpah demi apapun. Aku udah tidak bisa berkata-kata lagi guys. Ini bagus banget cuy. Oke ya. Nanti kalian bisa menyaksikan kedetailan dia waktu aku b-rollnya. Aku bakal kasih b-roll yang banyak sih. Karena dia pose-nya pasti bisa keren-keren banget. Nanti kalau untuk pose terbang, aku pinjem dulu lah punyanya Shotgun. Untuk dia terbang ya. Bagus banget. Oke, LED juga udah aku bahas. Aku matiin dulu sebentar ya. Oke, nah jadi menurut kalian gimana guys soal Fantascraft 85 ini? Aku sih ya, sekali aku lihat pertama kali di YouTube tentang fitur-fitur dia, aku bener-bener langsung jatuh cinta banget sih. Bener-bener aku bilang kayak, aku harus beli kalau ini masih ada yang stok. Ternyata pada saat itu nggak ada. Makanya ketika aku ketemu, aku langsung nggak banyak ngomong, duit nggak ada, aku bilang aku mau beli. Gitu. Memang aku impulsif banget sih, tapi ya ini bener-bener harus punya sih kalau misalnya pengen jadi kolektor mainan. Anjas, kolektor mainan coy. Ya gitulah, aku mau mulai jadi kolektor lah intinya ya. Karena aku suka banget sama Iron Man. Oke? Jadi itu dia pembahasan kita soal Fantascraft Mark 85. Sekarang menurut kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Aku tuh ngomong soal kolom komentar susah banget dah. Tulis di kolom komentar di bawah. Hot Toys kan? Hot Toys kecil kan? Iya kan? Oke, nah sekarang sebelum ditutup aku akan coba jajarin dikit ya. Spill dikit kalau dia disandingkan sama si Shotgun yang kemarin. Nah, ini kalau misalnya dia sejajar sama Shotgun guys. Kalau misalnya aku berdiriin, dia si Mark 85 ini slightly lebih tinggi. Dikit banget tapi sekitar sesenti lah, sesenti setengah lah bedanya. Dikit banget bedanya. Ya, benar dikit banget. Kayak leher dia sama kepala dia kayak lebih panjang gitu loh kalau 85. Kalau Shotgun tuh kayak lebih gini nih. Kalau 85 tuh kayak lebih gini nih. Jadi kelihatannya kayak lebih tinggi sesentian doang. Tapi secara tekstur, secara proporsi tuh kayak sama sih, sama banget. Paling bedanya berapa mili doang ya. Ya, jadi Oke, kalau gitu jangan lupa kalian like video ini kalau kalian suka. Dan jangan lupa subscribe juga ya, biar kalian tidak ketinggalan jajanan-jajanan selanjutnya, oke? Yaudah, kalau gitu jangan kemana-mana dulu. Walaupun ini video sudah selesai reviewnya, karena kita bakal b-roll.